Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berbahagia hari ini boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara selamat Hari Natal 25 Desember 2023. Secara khusus saya berbahagia karena saya boleh menyapa Bapak Ibu lewat firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Tetapi marilah kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, berkati Tuhan firman-Mu menjadi sukacita buat kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 demikian bunyinya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita merayakan Natal, maka kita merayakan kasih Allah yang Maha Agung yang diberikan kepada kita di dunia ini. Dalam Yohanes 3 ayat 16 disebut, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Seiring dengan itu, hakikat Natal harus memuliakan Allah. Perayaan Natal harus menjadi pengucapan syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Saudara-saudari, para gembala di ladang mendapat kunjungan malaikat surga. Malaikat itu membawa kabar baik kepada para gembala di ladang. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Kita dapat membayangkan betapa terkejutnya para gembala itu dikunjungi para malaikat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Pertanyaan kita adalah, apa yang dilakukan para gembala itu setelah mendapat berita itu? Pada perikop ini, kepada kita dijelaskan. Ayat 15. Setelah para malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kemudian dalam ayat 16, para gembala cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ayat 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada ayat ini, para gembala itu menjadi pembawa kabar baik. Para gembala itu memberitakan berita kebenaran kepada Maria dan Yusuf dan kepada orang-orang yang ada di situ. Lalu kita bertanya, apa respon orang-orang yang mendengar berita itu? Pada ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kenapa mereka heran, saudara? Pertama, para gembala itu bukan orang terhormat. Kok mereka bisa mendapat berita surgawi? Kenapa berita surgawi itu tidak disampaikan kepada Biro Informasi Pemerintahan? Yang kedua, orang-orang di sekitar itu bertanya, benarkah bayi yang dibungkus di dalam palungan di kandang domba adalah Mesias Juru Selamat? Kalau dia Juru Selamat, kenapa dia tidak lahir di singgasana? Tetapi saya mau menyampaikan, pertama, walau para gembala itu bukan orang terhormat, tetapi mereka adalah orang yang dipercaya untuk satu tugas tertentu, yaitu untuk menggembalakan kawanan domba di ladang. Kedua, para gembala itu adalah orang yang penuh tanggung jawab menjaga domba-dombanya di ladang. Ketiga, bayi dalam palungan itu adalah Mesias Juru Selamat seperti dinubuatkan para nabi. Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang keempat, Maria mendengar semua apa yang dikatakan para gembala itu, dan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Karena semua yang dia dengar itu benar. Dan yang kelima, peran gembala menunjuk kepada gembala yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia mau mati untuk kita. Dia mau menyerahkan nyawanya untuk umatnya. Pada ayat 20, setelah para gembala itu menyampaikan berita itu, maka mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh para malaikat itu kepada mereka. Apa yang mereka dengar dari malaikat itu bukan berita bohong, bukan hoaks. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita juga mendengar kabar baik itu. Apa yang harus kita lakukan?
Panggilan kita yang pertama adalah untuk memuji dan memuliakan Allah. Seperti saya katakan di awal, bahwa hari Natal adalah hari untuk memuliakan Allah. Karena hari Natal adalah merayakan karya keselamatan dari Allah. Kitab Mazmur berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotai engkau dengan setia dan rahmat." Hari ini kita bukan hanya bersukacita karena Yesus lahir, tetapi Dia juga sudah mati untuk kita. Dia juga sudah bangkit untuk kita. Saya harus katakan berita itu benar. Dan saya harus katakan berita itu kebenaran. Rasul Paulus mengatakan demikian dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci." Tentang semua itu, satu hal dikatakan Rasul Paulus. "Sebab karena kasih karunia diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan kita adalah untuk memuliakan Allah. Manusia sebagai mahkota ciptaan terpanggil untuk menjadikan jagat raya ini menjadi kemuliaan bagi Allah. Panggilan kita yang kedua, beritakan kabar keselamatan itu. Seperti gembala, kita terpanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang mendengar percaya kepada Allah. Supaya setiap orang yang mendengar percaya keselamatan dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Salah satu hal penting dalam perayaan Natal adalah Allah berdamai dengan manusia. Manusia berdamai dengan sesamanya. Kita semua terpanggil untuk mengaminkan damai Allah. Kita semua terpanggil untuk memberitakan damai kepada siapa saja. Kita terpanggil menghentikan perang, rayakan damai. Kita terpanggil untuk memberitakan pengampunan dosa dan bukan dendam. Kita terpanggil untuk menyuarakan supaya setiap orang memelihara lingkungan hidup. Kita terpanggil menyuarakan memelihara makhluk hidup. Kita terpanggil untuk memelihara keluarga kasih yang Kristiani. Kita terpanggil hidup rukun dengan siapa saja. Dengan melakukan semuanya itu, kamu sudah menjadi saksi Kristus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita sudah menjadi saksi Kristus. Hidup sesuai dengan keteladanan Yesus, Anda sudah menjadi saksi Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3 disebutkan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah firman Tuhan buat kita.
Saya menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2023. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memanggil kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya. Dan Engkau memanggil kami untuk memberitakan berita keselamatan itu kepada siapa saja. Mampukan kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu melalui hidup yang benar sesuai dengan firman-Mu di dunia ini. Berkati semuanya yang mendengar firman-Mu. Berkati semuanya yang merayakan Natal. Dan berikan kami Tuhan pengampunan dosa. Dan biarlah penyertaan-Mu selalu bersama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.